Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Divalia Putri dengan NIM 15020230056 dari program studi Sarjana Farmasi kelas C3. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal UTS, probabilitas, dan statistika beserta pembahasannya. Nah, pada soal pertama, 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Kita diminta menentukan ruang sampel dan menghitung probabilitas tertentu. Nah, ruang sampel dari 3 koin ada 8 kemungkinan, seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk peluang tepat 2 gambar, kejadian yang memenuhi adalah GGA, GAG, dan AGG, sehingga ada 3 kejadian dari 8 kemungkinan, maka probabilitasnya adalah 3/8. Kemudian, untuk peluang tidak ada gambar sama sekali, hanya AAA yang memenuhi, sehingga probabilitasnya 1/8. Jadi, hasil akhirnya adalah peluang tepat 2 gambar 3/8 dan peluang tidak ada gambar 1/8. Nah, pada soal kedua, dari 10 mahasiswa akan dipilih 4 orang tanpa memperhatikan urutan. Karena urutan tidak diperhatikan, maka digunakan kombinasi. Rumus kombinasi 10 pilih 4 menghasilkan 210 cara. Kemudian jika 2 mahasiswa tertentu harus dipilih, berarti kita tinggal memilih 2 mahasiswa lagi dari 8 mahasiswa tersisa. Hasil kombinasi 8 pilih 2 adalah 28 cara. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah 210 cara dan 28 cara. Nah, pada soal ketiga, seorang teknisi memasang 4 dari 6 alat elektronik dalam urutan tertentu. Nah, karena urutan diperhatikan, maka digunakan permutasi. Hasil permutasi 6 ambil 4 adalah 360 susunan. Jika alat A harus di tempat pertama, maka posisi pertama sudah tetap sehingga tinggal menyusun 3 alat dan 5 alat tersisa. Hasilnya adalah 60 susunan. Jadi, banyak susunan berbeda adalah 360 dan jika alat A di depan menjadi 60 susunan. Kemudian, pada soal keempat, sebuah dadu dilempar 1 kali. Untuk bagian pertama, bilangan ganjil atau kelipatan 3 adalah 1, 3, 5, dan 6. Jumlahnya 4 dari 6 sisi dadu sehingga probabilitasnya 2/3. Bagian kedua, bilangan genap dan kurang dari 5 adalah 2 dan 4, sehingga probabilitasnya 2/6 atau 1/3. Bagian ketiga, bilangan bukan 6 berarti 1 sampai 5, sehingga probabilitasnya 5/6. Jadi hasil akhirnya adalah 2/3, 1/3, dan 5/6. Pada soal kelima, diketahui nilai peluang A, peluang B, dan peluang irisan A dan B. Untuk mencari peluang gabungan A atau B, digunakan rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang irisan A dan B. Hasil perhitungannya adalah 0,9. Kemudian peluang komplemen A diperoleh dari 1 dikurang 0,6 sehingga hasilnya 0,4. Selanjutnya peluang B jika diketahui A terjadi dihitung dengan membagi peluang irisan dengan peluang A sehingga diperoleh 0,333. Jadi jawabannya adalah 0,9, 0,4, dan 0,333. Pada soal ke-6, diketahui peluang A, peluang B, dan peluang irisan keduanya. Untuk mencari peluang B, jika A terjadi, digunakan rumus peluang bersyarat, yaitu peluang irisan dibagi peluang A, hasilnya 0,5. Sedangkan peluang A, jika B terjadi, diperoleh dari peluang irisan dibagi peluang B, sehingga hasilnya 0,7. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah 0,5 dan 0,7. Dan pada soal ke-7 terdapat 3 mesin dengan persentase produksi dan cacat yang berbeda. Karena barang diketahui cacat, maka digunakan teorema Bayes untuk menentukan peluang barang berasal dari mesin C.
Setelah menghitung seluruh peluang cacat dari masing-masing mesin, diperoleh probabilitas barang cacat berasal dari mesin C sebesar 0,403 atau sekitar 40,3%. Jadi, kemungkinan barang cacat berasal dari mesin C adalah 40,3%. Pada soal ke-8, diketahui 30% pelanggan membeli produk A, 50% membeli produk B, dan 20% membeli keduanya. Maka peluang membeli hanya A adalah 10%, sedangkan hanya B adalah 3%. Peluang membeli keduanya tetap 20%. Kemudian, peluang tidak membeli A maupun B diperoleh dari 1 dikurang seluruh peluang yang ada, sehingga hasilnya 40%. Jadi, peluang tidak membeli keduanya adalah 40%. Pada soal ke-9, diminta mencari harapan matematis permainan dadu. Jika keluar angka 6, pemain mendapat Rp12.000. Jika keluar angka ganjil selain 6, pemain rugi Rp5.000. Sedangkan angka genap selain 6 tidak untung maupun rugi. Setelah menghitung seluruh nilai harapan, diperoleh hasil minus Rp500. Artinya, secara rata-rata, pemain mengalami kerugian sebesar Rp500 setiap permainan. Nah, pada soal terakhir, dibandingkan dua produk berdasarkan harapan matematisnya. Produk X memiliki peluang untung 60% dengan laba Rp30 juta, sedangkan produk Y memiliki peluang untuk untung 40% dengan laba Rp50 juta. Hasil perhitungan menunjukkan produk X memiliki harapan keuntungan Rp10 juta, sedangkan produk Y sebesar Rp14 juta. Karena nilai harapan produk Y lebih besar, maka produk Y lebih menguntungkan. Sekian penjelasan saya mengenai soal UTS, probabilitas dan statistika. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.